Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Anak Bungsu Pembawa Kematian di Tengah Keluarga. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Desa Mulyo adalah sebuah desa yang tenang dan damai, terletak di kaki bukit yang hijau dan subur. Rumah-rumah di desa ini sederhana, namun penuh kehangatan dan kebersamaan. Di salah satu sudut desa, berdiri sebuah rumah milik keluarga Pratama, sebuah keluarga yang dikenal baik oleh tetangga mereka. Rumah itu adalah sebuah rumah kayu berwarna putih dengan jendela hijau, dikelilingi oleh kebun kecil yang penuh dengan tanaman bunga dan sayuran. Keluarga Pratama terdiri dari 4 anggota. Rudi, sang kepala keluarga, adalah seorang petani yang tekun dan penuh dedikasi. Tubuhnya kekar dan berkulit coklat terbakar matahari. Wajahnya selalu menunjukkan senyum ramah yang membuatnya disukai oleh semua orang di desa. Siti, istrinya, sosok wanita yang lembut dan penuh kasih sayang. Dia mengurus rumah tangga dengan penuh perhatian dan selalu membuat masakan lezat yang menjadi kebanggaan keluarganya. Ayu, anak perempuan mereka yang berusia 11 tahun. Seorang gadis ceria dan cerdas. Dia sangat menyukai membaca buku dan sering menghabiskan waktu di perpustakaan desa. Ayu juga dikenal karena keberaniannya, seringkali membantu tetangga dengan berbagai tugas kecil. Bima, anak bungsu mereka yang baru berusia 8 tahun. Ia adalah sosok yang sangat pendiam dan penuh misteri. Meskipun suasana di luar rumah tampak damai dan bahagia, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Bima. Dia tidak seperti anak-anak seusianya yang penuh semangat dan kegembiraan. Kadang-kadang saat malam tiba, Bima tampak terjaga lebih lama dari biasanya. Dia sering berbicara dalam mimpi-mimpinya dengan suara pelan, seolah-olah mencoba mengungkapkan sesuatu yang hanya dia sendiri yang mengerti. Siti, ibu Bima, mulai merasakan adanya perubahan pada anak bungsunya. Dia sering menemukan Bima duduk sendirian di luar rumah, menatap ke langit malam dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Meskipun Rudi dan Ayu belum sepenuhnya menyadari keanehan ini, Siti merasa ada sesuatu yang perlu diwaspadai. Namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk memahami apa yang sedang terjadi pada putranya. Keluarga Pratama sangat menyayangi satu sama lain, dan mereka selalu berusaha untuk saling mendukung. Tetapi misteri yang menyelimuti Bima menjadi sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Seiring berjalannya waktu, ketegangan mulai meningkat, dan Siti merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar keanehan yang harus mereka hadapi sebagai keluarga. Hari-hari berlalu. Meskipun kehidupan mereka tampak berjalan dengan normal, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa terus membayangi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa sebuah rahasia besar yang menyangkut masa lalu Bima akan segera terungkap, dan hal ini akan mengubah dinamika keluarga mereka selamanya. Malam di Desa Mulyo biasanya tenang dan damai, namun malam itu berbeda. Langit yang biasanya cerah kini tertutup awan gelap, dan angin malam berisik lembut melalui dedaunan. Di rumah keluarga Pratama, suasana malam juga tampak tidak biasa. Siti sudah selesai membersihkan dapur dan siap untuk tidur. Sementara Rudi telah pergi ke ranjangnya lebih awal karena kelelahan dari kerja keras di kebun. Ayu, setelah membaca buku sampai larut malam, akhirnya memutuskan untuk tidur juga. Namun seperti biasa, Bima belum menunjukkan tanda-tanda ingin tidur. Dia sering memiliki kebiasaan aneh di malam hari, berjalan tanpa tujuan dan berbicara sendiri, yang biasanya dianggap oleh orang tuanya
sebagai fase perkembangan anak yang normal. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, Siti terjaga dari tidurnya oleh suara bisikan lembut yang datang dari kamar tidurnya. Awalnya dia pikir bahwa itu hanya angin atau mungkin suara dari luar rumah. Tetapi bisikan itu semakin jelas dan terdengar seperti percakapan yang tidak bisa dia mengerti sepenuhnya. Dengan hati-hati dia bangkit dari tempat tidur dan menuju ke arah suara itu. Dia membuka pintu kamar tidur dan melangkah pelan-pelan ke kamar Bima. Suasana di dalam kamar sangat gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu malam. Siti melihat Bima berdiri di sudut kamar. Tatapannya kosong dan tubuhnya kaku. Jantung Siti berdebar kencang saat dia mendekati anaknya. "Bima," panggil Siti lembut, berusaha untuk tidak membangunkan Rudi. "Kenapa kamu di sini, Nak?" Bima tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam dengan tatapan kosong, seolah-olah tidak melihat ibunya sama sekali. Tiba-tiba, Bima mengeluarkan sebuah kalimat yang membuat Siti merasa ngeri hingga ke tulang belakang. "Ibu, mereka datang." Siti terdiam sejenak, mengira ini hanya mimpi buruk atau mungkin halusinasi. Dia mencoba untuk tenang dan membujuk Bima. "Bima, kamu pasti hanya mimpi. Ayo, kembali ke tempat tidur." Tapi Bima masih berdiri di sana, tidak bergerak, dan terus menatap ke sudut kamar yang gelap. Suara bisikan itu kembali terdengar, lebih jelas sekarang, seolah-olah ada percakapan yang sedang berlangsung antara beberapa suara yang tidak terlihat. Siti merasa keringat dingin membasahi dahinya. Dia mendekati Bima dan berusaha membangunkan anaknya dari keadaan aneh tersebut. "Bima, sayang, apa yang kamu lihat? Ada apa di sana?" Bima akhirnya menoleh dan menatap ibunya dengan mata yang penuh ketakutan. Mereka ada di sini, Bu. Mereka bilang akan datang." Dengan rasa takut yang semakin mendalam, Siti mengguncang lembut bau Bima. "Siapa mereka, Bima? Tolong katakan padaku." Bima tidak menjawab, hanya menggenggam erat tangan ibunya dan merinding. Suara bisikan itu semakin intens dan Siti merasa seperti ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan merayapi ruangan. Rasa takut yang mendalam membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Dalam kebingungannya, Siti akhirnya memutuskan untuk membangunkan Rudi. Dengan tangan bergetar, dia membuka pintu kamar tidur dan membangunkan Rudi dengan lembut. "Pak, bangun. Ada sesuatu yang aneh dengan Bima." Rudi terjaga dengan bingung dan segera mengikuti Siti ke kamar Bima. Melihat situasi tersebut, dia juga merasa gelisah. "Apa yang terjadi, Bu?" tanyanya, melihat Bima yang masih berdiri di sudut kamar dengan tatapan kosong. Siti menjelaskan dengan suara bergetar. "Bima mengatakan bahwa mereka datang, dan aku mendengar bisikan dari dalam kamar." Rudi mencoba untuk menenangkan suasana, mendekati Bima dengan lembut. "Bima, kamu harus bercerita pada ayah dan ibu apa yang terjadi. Kami tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, Bima." Namun Bima hanya menggigit bibirnya dan menundukkan kepala. Suara bisikan semakin menurun, tetapi masih terdengar samar di latar belakang. Rudi dan Siti merasa semakin tertekan dan bingung. Mereka memutuskan untuk membawa Bima kembali ke tempat tidurnya dan duduk bersamanya, berharap bahwa keadaan ini hanyalah mimpi buruk yang akan berlalu dengan sendirinya. Malam itu, meskipun Rudi dan Siti berusaha untuk tetap tenang, mereka tidak bisa menghilangkan rasa takut yang menggelayuti mereka. Mereka saling memandang dengan kekhawatiran, tanpa bisa tidur nyenyak, sambil berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi dengan anak bungsu mereka. Perasaan aneh yang melanda rumah mereka malam itu adalah pertanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Dan keluarga Pratama belum tahu bahwa malam itu baru permulaan dari sebuah misteri yang jauh lebih gelap dan menakutkan.
rumah keluarga Pratama kini tidak lagi terasa sangat dulu. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, suasana di rumah berubah menjadi lebih suram. Meski Rudy dan Siti berusaha untuk menjaga keseimbangan dan memberikan rasa aman kepada Ayu dan Bima, ada sesuatu yang mengganggu kedamaian mereka. Suasana rumah terasa dingin, seolah-olah udara di dalamnya menjadi lebih berat dan menekan. Ayu sering terbangun dengan ketakutan di malam hari. Suatu malam setelah beberapa minggu mengalami mimpi buruk yang sama, dia terjaga dengan nafas terengah-engah. Dalam mimpi buruknya, dia melihat seorang asing dengan wajah penuh bayangan gelap berdiri di depan kamarnya dan meminta Bima. Meskipun wajahnya tidak jelas, rasa ketakutan yang dirasakannya nyata dan mencekam. Setiap kali dia terbangun, tubuhnya berkeringat dingin dan matanya berbinar-binar penuh ketakutan. Di pagi hari, ketika Ayu menceritakan mimpi buruknya kepada ibunya, Siti merasa khawatir. Meskipun Siti mencoba untuk tenang, dia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Kembali ke kamar tidur malam itu, Siti menemui kejadian aneh lainnya. Sebuah kertas kecil tergeletak di bawah bantal Bima. Tulisan pada kertas tersebut tampak seperti goresan tangan yang tidak dikenalnya. Siti menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Dia mencoba untuk mengabaikannya, tetapi rasa takut terus menghantuinya. Dia menunjukkan kertas itu kepada Rudy ketika suaminya pulang dari kebun. Rudy mengerutkan kening saat membaca tulisan tersebut, tetapi dia mencoba untuk tidak panik dan menyuruh Siti untuk tetap tenang. Namun keadaan semakin memburuk. Suasana rumah menjadi semakin dingin dan suram. Semua orang merasa tidak nyaman dan setiap langkah di rumah terasa lebih berat. Malam demi malam, Siti merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai dari kegelapan. Pada suatu pagi yang mendung, keluarga Pratama dikejutkan oleh berita buruk. Kakek Rudy yang tinggal di kota sebelah mengalami kecelakaan mobil yang tidak dapat dijelaskan. Mobilnya ditemukan terguling di tepi jalan, namun tidak ada tanda-tanda yang jelas mengenai apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Kakek Rudy meninggal dalam kecelakaan itu dengan ekspresi ketakutan yang mendalam di wajahnya, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari kemudian, kabar duka datang lagi. Saudara ipar Siti yang tinggal di desa tetangga ditemukan tewas di rumahnya dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti kakek Rudy. Dia tidak mengalami luka fisik, tetapi matanya terbuka lebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum dia meninggal. Berita kematian mendalam itu menggetarkan seluruh keluarga Pratama. Meskipun mereka tidak bisa mengaitkan kejadian ini secara langsung, ada sesuatu yang aneh dalam pola kematian tersebut. Semua korban tampaknya mengalami ketakutan ekstrim sebelum mereka meninggal, dan Bima selalu ada di dekat kejadian tersebut, baik secara fisik maupun secara misterius. Pada malam setelah berita kematian saudara ipar Siti, Bima tampak semakin gelisah. Dia sering berdiri di jendela kamar, menatap keluar dengan tatapan kosong, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Saat ditanya oleh ibunya, Bima hanya mengatakan, "Mereka ada di sini, Bu. Mereka datang untukku." Siti dan Rudy merasa putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa dan merasa semakin tertekan oleh perasaan tidak nyaman yang menyelimuti rumah mereka. Mereka mulai mencari jawaban dan mencoba berbicara dengan orang-orang di desa, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Suatu malam, ketika Siti sedang membaca buku di ruang tamu, dia mendengar suara langkah-langkah ringan di lorong rumah. Dengan hati-hati, dia mengikuti suara itu, dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Bima berdiri di tengah lorong, menghadap ke arah kosong, berbicara dengan seseorang yang tidak bisa dilihat oleh Siti. "Ibu, mereka bilang kita tidak bisa melarikan diri.
mereka akan selalu menemukan jalan. Ketika Siti mencoba untuk mendekat dan bertanya lebih lanjut, Bima menoleh dengan mata yang penuh air mata. Aku tidak tahu mengapa mereka mengejar kita, Ibu. Tapi mereka tidak akan berhenti. Suasana rumah semakin menekan, dan keluarga Pratama merasa seperti mereka terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam mereka didera oleh ketakutan yang semakin dalam, dan mereka mulai merasa bahwa kematian tidak hanya mendekat, tetapi juga mengincar mereka secara langsung. Malam-malam di rumah keluarga Pratama semakin mencekam. Kegelapan malam menyelimuti rumah dengan suasana yang dingin dan menekan. Siti dan Rudi berusaha untuk menghadapi ketegangan yang mengisi rumah mereka. Tetapi ketidakpastian dan rasa takut semakin membebani mereka. Kematian yang menyelimuti keluarga mereka, ditambah dengan perilaku Bima yang semakin aneh, membuat mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Suatu malam, setelah bertengkar untuk ketiga kalinya dengan Bima mengenai keanehan yang dilihatnya, Siti dan Rudi merasa putus asa. Mereka duduk di ruang tamu, mencoba mencari solusi sambil meratapi nasib mereka yang tidak beruntung. Suara angin yang berembus melalui celah-celah jendela terdengar seperti bisikan-bisikan yang tidak bisa mereka mengerti. Ketika malam semakin larut, Siti memutuskan untuk memeriksa Bima yang tampak semakin tertekan dan tidak nyaman. Dengan hati-hati Siti melangkah ke kamar Bima dan menemukan anaknya sedang duduk di sudut ruangan. Wajahnya menunduk dan bisikan-bisikan tak jelas keluar dari mulutnya. Siti memanggil lembut, tetapi Bima hanya menjawab dengan tatapan kosong dan suara yang tidak bisa dimengerti. Sayang, kenapa kamu tidak mau berbicara dengan ibu? Kamu bisa memberitahuku apa yang terjadi? Siti mencoba membujuk, tetapi Bima hanya menggoyangkan kepalanya dan menggumam dalam bahasa yang tidak dikenal. Keputusan Siti semakin meningkat. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ketika dia hendak meninggalkan kamar, dia melihat Bima berdiri di dekat jendela kamar tidur. Meskipun malam itu gelap dan hujan rintik-rintik, cahaya bulan yang redup menerangi wajah Bima dengan cara yang aneh. Matanya yang besar mengkilap dengan kilatan yang tidak wajar, seperti cahaya yang memantul dari lubang gelap. Dengan hati-hati, Siti mendekat, berusaha untuk memahami apa yang sedang terjadi. Saat dia melangkah lebih dekat, Bima tiba-tiba menghilang. Hanya ada kegelapan dan udara dingin yang menyengat. Siti merasa seolah-olah dia melintasi sebuah dunia lain, dan setiap kali dia mengulurkan tangannya untuk meraih Bima, anaknya selalu lenyap dari pandangannya. Siti berlari keluar dari kamar menuju koridor rumah, tapi bau busuk yang menyengat dan dingin seolah mengikutinya. Bau itu seolah berasal dari tempat yang tidak dimengerti, sesuatu yang sangat menjijikan dan tidak alami. Siti menutupi mulutnya dengan tangan, mencoba menahan rasa mual dan ketakutan yang mendera. Ketika Siti berlari menuju jendela, dia melihat jejak langkah kecil yang mengarah keluar rumah. Dengan ketakutan, dia membuka jendela dan melihat keluar ke halaman yang gelap. Angin malam berembus dengan kuat, membuat dedaunan dan cabang-cabang pohon bergoyang. Dia merasa ada sesuatu yang mengintai di kegelapan, meskipun tidak ada yang tampak jelas. Tiba-tiba, dia mendengar suara bisikan lembut yang datang dari luar jendela, mirip dengan suara yang dia dengar sebelumnya di kamar Bima. Bisikan itu terdengar seperti seruan yang tidak bisa dimengerti, seolah-olah ada percakapan yang berlangsung antara entitas yang tidak terlihat. Ketika Siti berusaha untuk mendekat, suara itu menghilang, meninggalkan kesunyian dan hawa dingin yang semakin menyesakan. Siti merasa cemas dan bingung. Dia berlari ke kamar Bima sekali lagi, berharap untuk menemukan anaknya di sana. Namun, kamar itu kosong, hanya dipenuhi oleh kegelapan dan kesunyian yang menakutkan. Rudi yang terbangun oleh kekacauan datang ke kamar dan melihat wajah Siti yang pucat dan ketakutan. Ada apa, Siti? Kenapa kamu terlihat begitu tertekan?
Rudy bertanya dengan khawatir. Siti mencoba menjelaskan apa yang dia alami, tetapi kata-katanya tersekat di tenggorokan. Dia hanya bisa menunjukkan jejak-jejak kecil yang mengarah keluar dari rumah dan bau busuk yang masih menempel pada pakaiannya. Rudy memeriksa rumah dengan cermat, tetapi tidak menemukan jejak Bima atau sesuatu yang mencurigakan. Mereka berdua merasa semakin tertekan oleh apa yang terjadi, dan perasaan ketidakpastian dan ketidakberdayaan semakin membebani mereka. Malam itu mereka tidur dengan mata terbuka lebar, mendengarkan setiap suara kecil di sekitar rumah. Suasana menjadi semakin mencekam, dengan perasaan bahwa ada sesuatu yang jahat dan tidak terlihat mengintai mereka dari kegelapan. Keluarga Pratama kini hidup dalam bayangan-bayangan ketakutan yang menghantui setiap sudut rumah mereka, dan mereka merasa semakin terasing dari kenyataan. Keesokan harinya, Siti dan Rudy berada di ruang tamu, cemas dan tidak bisa tidur. Mereka duduk bersebelahan, saling berpegangan tangan, berusaha mencari ketenangan di tengah teror yang mengelilingi mereka. Rudy mencoba untuk berbicara dengan lembut, tetapi suasana rumah membuat mereka merasa semakin terasing dan tertekan. "Pak, kita harus melakukan sesuatu," kata Siti dengan suara bergetar. "Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengincar kita. Ini tidak bisa terus begini." Rudy mengangguk, tetapi dia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. "Kita perlu mencari tahu apa yang terjadi, Bu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi?" Tiba-tiba, suara deritan pintu terdengar dari arah kamar Bima. Keduanya langsung menoleh, dan Rudy berdiri untuk memeriksa. Dia membuka pintu kamar Bima dan menemukan anaknya berdiri di sudut ruangan dengan tatapan kosong yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Kamar itu dingin dan bau busuk menyengat udara. "Bima, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Rudy dengan nada lembut, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutnya. Bima tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, dan tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih gelap. Cahaya lampu redup dan suara bisikan menjadi semakin jelas, seolah-olah ada percakapan yang berlangsung di luar jangkauan pemahaman mereka. Ketika Siti mencoba mendekat untuk membantu, suasana berubah menjadi kacau. Bima berbalik dengan ekspresi wajah yang menakutkan, dan suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara anak kecil lagi, tetapi suara yang lebih dalam dan mengancam. "Mereka tidak bisa pergi. Mereka harus tetap di sini." Siti dan Rudy saling memandang dengan ketakutan yang mendalam. Mereka merasa bahwa sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi, tetapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tanpa peringatan, Bima bergerak cepat, dan dalam sekejap, rumah Pratama menjadi arena teror yang mengerikan. Siti berusaha melarikan diri, tetapi Bima dalam keadaan yang sangat tidak biasa berubah menjadi sosok yang tidak bisa dikenali. Dengan gerakan yang cepat dan tidak wajar, Bima menyerang kedua orang tuanya. Rudy mencoba untuk melawan, tetapi Bima memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Dalam keputusasaan dia berusaha melindungi Siti, tetapi semuanya sia-sia. Siti dan Rudy akhirnya ditemukan tewas di ruang tamu. Tubuh mereka tergeletak dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Mereka tidak mengalami luka fisik yang jelas, tetapi tubuh mereka membeku dalam posisi yang menunjukkan rasa teror yang ekstrim. Bau busuk dan dingin yang aneh meliputi seluruh rumah, menciptakan suasana yang mencekam dan tidak dapat dijelaskan. Ayu yang terbangun oleh teriakan dan kekacauan menemukan dirinya sendiri dalam situasi yang sangat menakutkan. Setelah menemukan orang tuanya tewas, dia merasa sangat putus asa dan tidak aman. Dengan hati yang hancur dan tanpa tujuan, Ayu memutuskan untuk meninggalkan desa. Dia meninggalkan rumah Pratama dan desa Mulyo, mencari tempat yang jauh dari kengerian yang telah melanda keluarganya. Rumah Pratama kini menjadi sebuah bangunan yang terabaikan dan penuh dengan kenangan mengerikan. Penduduk desa mulai menghindari rumah tersebut, dan cerita tentang apa yang terjadi di dalamnya
menyebar seperti api. Namun kisah yang paling mengerikan adalah tentang Bima. Penduduk desa sering melaporkan melihat seorang anak kecil berdiri sendirian di tengah jalan menuju rumah Pratama pada malam hari. Anak kecil itu memiliki tatapan kosong dan berdiri di tengah kegelapan dengan ekspresi yang menakutkan. Kadang-kadang dia tampak melayang-layang di sekitar rumah, seolah-olah mencari sesuatu yang tidak bisa ditemukan. Penduduk desa yang cukup berani mendekati rumah pada malam hari sering merasakan sesuatu yang dingin dan berat di sekitar rumah. Disertai dengan aroma busuk yang menyengat, suara bisikan lembut yang tidak bisa mereka mengerti terus terdengar, seolah-olah ada percakapan yang berlangsung antara makhluk yang tidak terlihat. Itulah akhir cerita yang berjudul Anak Bungsu Pembawa Kematian di Tengah Keluarga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.